Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang luar biasa, Tuhan Yesus. Bapa kita yang sangat kita cintai. Tidak ada lain dalam kehidupan kita, hanya Yesus. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu datang dari Dia, Yesus Kristus. Puji Tuhan, janji Tuhan bahwa rumah kita nanti ada dalam surga. Seperti nanti kita pada malam hari kita akan baca firman Tuhan, suratan Rasul Paulus kepada Timotius, di mana di Watimus pasal 4 ayat 18. Luar biasa, nanti kita baca bahwa suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Kehidupan yang akan datang sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita saat ini. Saya ucapkan salam damai sejahtera dan selamat malam. Jumat yang terakhir, tanggal 28 Februari 2025. Kita akan sama-sama tutup sebelum kita berbaring tidur. Hari Jumat yang terakhir 28 Februari malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita selama bulan Februari, dan sejak kita memasuki 1 Februari, dan malam ini adalah malam yang terakhir bulan Februari. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kita landaskan Tuhan Yesus, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Semuanya bersumber datang dari Tuhan Yesus. Karena suatu hari janji Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan, rumah di surga. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan sangat senang sukacita, ku selalu ingat janji Tuhan, rumahku di surga. Pada waktu Bapak Ibu punya masalah, mungkin lagi susah, banyak pergumulan, mungkin rasa duka cita. Tapi pada waktu kita diberkati, kita merasa sukacita. Tapi tetap dalam setiap saat, dalam suka dan duka, tetap kita bersyukur memujiakan Tuhan. Sebab Tuhan sudah pernah mengalami, saudara. Yesus sendiri sampai pernah di Taman Getsemani, peluhnya seperti darah. Sampai Yesus secara manusia pernah berkata kepada Bapa di surga, kalau bisa Tuhan, cawan ini lolos. Tapi itu bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang sempurna jadi. Bukti ketaatan Yesus. Mari kita mau taat. Kita tetap bersyukur. Apapun keadaan kita, katakan, aku tetap berterima kasih. Tuhan sumber kekuatan akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita terus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan suatu hari kelak kita bersama dengan Tuhan, rumah di surga. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan sangat sukacita, apapun keadaannya, ku ingat janji Tuhan, rumah di surga. Memang rumah kita bukan di dunia ini. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Karena keluargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita bahagia. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Ya Tuhan, Punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan
dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku cinta Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Sucikanlah Bapa pikiranku dan mulutku dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus yang sangat baik. Janji ya dan amin. Kita semua dipelihara sama Tuhan, dijaga hari berganti hari sampai malam hari ini adalah tanggal yang terakhir. Sungguh kita terima kasih sama Tuhan. Berarti Tuhan sangat baik. Tuhan senantiasa melihara kita. 1 bulan penuh selama bulan Februari kita sudah dijaga, lindungi. Terima kasih kepada Tuhan. Saya pribadi bersama keluarga terima kasih. Kalau Tuhan izinkan pemberitaan firman Tuhan YouTube terus berlangsung dari hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan tetap di surga saya akan memuji nama Tuhan. Saya akan memimpin nanti banyak jiwa-jiwa nanti di surga. Karena saya dikasih talenta Tuhan, saya menyanyi. Saya dari sejak kecil tahun 61 umur 5 tahun. Ya, anak seorang hamba Tuhan, Papi yang saya cintai. Saya begitu sekolah minggu saya maju memuji Tuhan. Saya adalah anak sekolah minggu yang pertama. Setiap ada guru sekolah minggu katakan tahun 61 itu 1961. Berarti sudah 60 tahun lebih saya memuji akan Tuhan. Begitu guru sekolah minggu katakan, ayo anak-anak siapa mau maju, langsung saya maju ke depan. Saya menyanyi sendiri, saya memuji Tuhan. Makanya Tuhan berikan saya talenta menyanyi sampai sekarang. Terpujilah nama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji dan sembah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Nya. Terima kasih buat segala-galanya. Karena janji Tuhan, suatu hari kala kita bersama dengan Tuhan, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di surga kekal buat selama-lama. Amin. Dan janji Tuhan Filipi pasal 3:20, kewargaan kita bukan dunia ini, tapi kewargaan kita surga. Ibrani 12 ayat 28, kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau dunia terjadi gempa bumi, hancur banyak, ada bom-bom dan hancur gedung-gedung. Surga nggak ada, saudara. Nggak bisa nuklir bom masuk ke surga. Ya, sebab di surga ciptaan tahta Allah yang maha agung, maha mulia, maha sempurna. Bangga dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali terus rutin kita baca firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh isi hati kita dengan firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Saya selalu tidurnya nyenyak, saudara. Biarpun saya kurang tidur ya, malam nanti saya sampai pagi, tidurnya saya pagi, saudara. Ya, karena saya malam terus gali firman Tuhan dan berdoa. Oh, merindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Terus bagi YouTube tuh cukup 2 jam loh. Saya kalau bagi firman Tuhan YouTube ini 2 jam, saudara. Ya, 2 jam. Ya, jadi setelah selesai saya berdoa sebentar, selalu baru tidur. Ya, istirahat. Tidurnya nyenyak, menyenangkan, biarpun sebentar, tapi tetap saya tidurnya nyenyak, efektif.
dan tidur sehat, badan sehat, rohani sehat, jasmani sehat, karena Tuhan Yesus Bapa yang sangat kita cintai, yang selalu pelihara hidup kita. Amin. 2 Timotius 4, mari kita baca ayat 9 sampai 22. Kemarin baca ayat 1 sampai 8. Sekarang kita ayat 9. Pesan terakhir Rasul Paulus, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kriskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi kalau kita lihat Demas ini saudara, teman-teman pelayanan Rasul Paulus, saudara ya. Makanya kalau kita di dalam melayan pekerjaan Tuhan, banyak rekan hamba Tuhan pelayanannya. Tapi Demas ini kelihatan ini tidak tahan keadaan dunia. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, Demas ini pelayanan, teman saudara. Teman pelayanan, saya mau baca. Kolose pasal 4 ayat 14, ada kata Demas saudara. Ada teman yang disebut Demas. Kolose pasal 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya. Jadi Demas ini teman pelayanan. Tapi karena teman pergaulan, ya, nah mungkin Demas itu tidak kuat melihat Paulus masuk penjara, banyak mengalami mungkin sudah ya, sehingga dia pergi ke dunia. Ya, banyak saat ini anak Tuhan pergi ke dunia tidak setia sama Tuhan. Ternyata dalam Alkitab sama. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Rasul Paulus tidak setia. Padahal mereka teman pelayanan. Mari Bapak Ibu sini kita belajar supaya Bapak tetap setia. Memang ikut Yesus, pikul salib. Yesus dia berkata Matius 16 ayat 24. Mengikut aku, berani pikul salib, ada bayar harga. Jangan cinta dunia. Dunia ini bukan juru selamat, ngapain dicintai, saudara. Wajar aja kita di dunia ini karena Tuhan memberkati. Karena dunia kan milik Tuhan. Tapi sudah dikuasai oleh iblis. Baca 1 Yohanes 5:19. Dunia dikuasai iblis. Makanya kita ini wajar. Di dunia ini kita perlu makan, tidur. Tapi ingat saudara, ini dunia milik Tuhan. Bumi milik Tuhan. Tapi cara kita jangan cara seperti orang dunia. Yang jauh dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Rasul Paulus ini. Tinggalkan pelayanan, salah besar. Tapi justru kita teruji. Di mana kita berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kesenangan-kesenangan yang Tuhan berikan itu datang dari Tuhan. Kalau Bapak bisa berjalan-jalan ke luar negeri, kemanapun kita bisa menikmati, ingat itu cintanya Tuhan Yesus. Itu berkat Tuhan. Tapi jangan kita hidup dengan gaya dunia. Sifat dunia, lari dari Tuhan kepada dunia, salah besar. Tapi mari tetap cinta Yesus. Justru kita berterima kasih sama Tuhan untuk kenikmatan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi jelas di sini ya, jangan kita terpengaruh seperti Demas. Ya, tapi kita mau tetap cinta Tuhan dengan setia, ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas setia. Lukas ini tabib tadi ya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanan penting bagiku. Dia cari Rasul Paulus, teman-teman yang setia. Markus, Lukas setia. Seperti dalam Kolose pasal 4 ayat 14 tadi disebut Lukas ya. Lukas tabib Lukas, Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas ya yang kekasih. Jadi mari kita mau setia sama Tuhan, ambil bagian pelayanan. Tikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari bawa juga yang coba tinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitab terutama perkamen itu. Perkamen itu adalah bahan ya saudara, bahan untuk menulis dari kulit domba, kulit kambing, kulit lembu ya. Itu sebagai lebih kuat daripada daun papirus saudara. Saya pernah kalau saudara ke Mesir itu pasti ada daun papirus ya, itu kuat untuk menulis. Tapi kalau perkamen ini lebih kuat saudara, karena dari kulit domba. Rasul Paulus suka menulis pasti ini. Kitab-kitab pasti ditulis di perkamen itu tadi. Perkamen adalah bahan tulisan dari kulit. Jadi lebih awet, bahan tahan lama. Nah, karena Rasul Paulus pernah tinggal di Troas. Ya, pasti ketinggalan. Mungkin waktu Rasul Paulus masuk penjara, tiba-tiba jadi ketinggalan barang-barangnya. Oleh karena itu dia minta supaya jangan sampai lupa tuh perkamen. Kan pasti Rasul Paulus itu menulis bahan-bahan Alkitab yang ditulis di perkamen bahan kulit itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya berperbuatan. Teman-teman pelayanan juga banyak jahat, sudah tidak setia. Salah satunya Alexander. Alexander tertulis di dalam
1 Timotius pasal 1, saudara. Ayat 20. Jangan-jangan kan sama nggak maksudnya Rasul Paulus? Mungkin kalau mulai sama, saudara. Tertulis 1 Timotius pasal 1 ayat 20. Dikatakan di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, jadi memang seperti yang saya katakan tadi, Demas tidak setia. Nah, ini ada Alexander yang tidak setia, jahat malah ini. Ya, kita bisa belajar 2 poin. Jangan menjadi orang yang tidak setia seperti Demas. Ya. Kedua, jangan menjadi orang jahat seperti Alexander. Ya. Alexander tukang tembakau itu telah banyak berbuat jahat. Jangan. Mari kita selagi hidup ya di dunia sekali ini, jangan berbuat kejahatan, tapi belajar berbuat baik dan belajar kita menjadi orang yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Ya. 15, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Wah, pasti ya, banyak orang-orang menentang ajaran kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh itu mari kita kuat di dalam Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan buat kita supaya kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ya, ini bukti nyata kasihan Rasul Paulus. Ya, sama juga waktu Tuhan Yesus. Petrus saja menyangkal, banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Banyak, sampai saat ini banyak. Ya, mereka susah mencari tim pekerjaan yang setia, itu susah. Tapi enggak ada masalah. Yang penting pribadi kita harus menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Silakan orang lain tidak setia, silakan. Masing-masing karena ikut Yesus pribadi. Yang penting mari setiap kita jadikan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia. Ya, menjadi sahabat yang setia, suami yang setia, istri yang setia, jemaat yang setia, gembala yang setia. Mari kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang setia. Karena janji Tuhan yang setia sampai akhir, Wahyu pasal 2 ayat 10b, akan terima mahkota. Ayat 17, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perkataan Injil beritakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Mulut singa sama mulut iblis. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mengumum. Dan ternyata Rasul Paulus, biarpun ditinggal sama rekan-rekannya, yang salah satu Demas, Alexander, ya, tapi Rasul Paulus disertai Tuhan. Demikian saya, Bapak Ibu, tidak perlu kecewa ditinggalkan manusia. Yang penting kita bersama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita bersama dengan Yesus, pasti Tuhan akan jaga lindungi kita. Kesalah saudara. Pasti Tuhan jaga lindungi kita, dan Tuhan akan kirim teman-teman salah satunya Rasul Paulus dikirim selalu ada Markus, ada Lukas, ada Timotius yang setia. Ayat 18 ini pegangan kita bersama. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selamat. Amin. Aku bisa Bapak Ibu ganti di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ganti, komit. Kalau saudara betul disebut namanya, supaya kita komit, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam ketaatan kita per firman Tuhan. Kita sebagai pelaku firman, seperti dalam Roma 8 ayat 1, orang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus, arti di dalam firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ganti. Saya kasih contoh. Saya ganti dengan Yakob Ramadan keluarga. Ya. Nanti Bapak Ibu berdoa sama-sama, ini ayat bagus saudara. Ya, menjadi pegangan kita supaya kita sampai kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu ingat nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau baca ayat 18 demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku, Yakob Ramadan keluarga, dari setiap usaha yang jahat. Dia, Yesus Kristus, akan menyelamatkan aku, Yakob Rahmat, dan keluarga, istri anakku semua dan keluarga. Bersama Bapak Ibu semua jemaat yang saya cintai. Sehingga aku, Yakob Rahmat, dan keluarga bersama jemaat yang kucintai saudara semua, masuk di dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lama. Amin. Terpujilah. Bapak Ibu bisa ganti nama suami, nama istri Bapak Ibu masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu harus komit menjadi pelaku firman, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga betul-betul menjadi kenyataan bahwa kita masuk dalam kerajaan surga. Ayat 19 sampai 22 yang terakhir. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesimus. Nah, Priska dan Aquila ini kalau saudara baca ya, itu tertulis dalam Kisah 18:2.
ya ketemu ya Priska atau Priskilan sama ini istri saudara, Aquila suaminya ya. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul 18 ayat 2, itu berjumpa dengan Rasul Paulus. Saya mau baca Kisah Rasul 18 ayat 2 tertulis di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila istrinya karena Kaisar Claudia telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Rumah mereka jadi teman pelayanan kan, sama-sama pembuat tenda saudara ya. Jadi Priskila istrinya, Aquila suaminya ya. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimusku tinggalkan di dalam keadaan sakit di Miletus. Berusaha kemari sebelum musim dingin, salah dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Itu belum terakhir. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus sama. Roh Kudus kan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita menjadi orang yang setia sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Ada 2 poin yang saya sampaikan tadi. Mari kita menjadi orang yang setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan seperti Demas. Jangan cinta dunia, tapi cintailah Tuhan Yesus. Dan yang kedua, jangan mau seperti Alexander yang jahat, tapi mari kita berbuat baik. Selagi kita hidup di dunia ini, mari berbuatlah menjadi pelaku firman. Sehingga suatu hari kelak nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Rumahku ada di dalam surga, haleluya, di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Allah hatiku sedih dan sangat senang, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumahku di surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berbaring tidur, berjagalah dan berdoalah. Dan cintai firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Jangan seperti Demas yang tidak setia, tinggalkan pelayanan tapi gabung ke dunia, salah besar. Tapi mari kita mau setia. Jangan seperti Alexander yang berbuat jahat, tapi kita mau berbuat baik, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena janji Tuhan ayat 18 tadi, setiap nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.